seingat kita dulu pernah ada dalam konsep pembangunan Indonesia itu ada yang namanya mafia Berkeley, Pak Quick. Mafia Berkeley. Pak Quick masih mengingat barangkali Pak Quick ya. Itu kira-kira Pak Quick, ini bisa dijawab bisa tidak loh Pak Quick. Tapi kalau kita perlu ada sesi berikutnya untuk itu silakan Pak Quick. Tapi kalau sekarang juga menarik ini Pak Quick karena ingin melihat seperti apa pahamnya mereka. Itu juga suatu hal yang membutuhkan banyak waktu. Tapi kalau ringkasannya itu begini. Seperti kita ketahui tahun 1965 sebetulnya Bung Karno sudah tidak berkuasa. Tetapi tahun 1967 itu Bung Karno sudah completely tidak berkuasa. Dan resmi dinyatakan sebagai bukan presiden lagi oleh MPR dan yang menjadi presiden adalah Pak Harto. Di tahun 1967 kabinet Pak Harto itu tentu mempunyai banyak tim. Kalau kita sebut saja tim ekonomi ini yang kita bicarakan tim ekonomi kan. Tim ekonominya ketika itu di bawah pimpinan Wijaya Nitisastro, Profesor Wijaya Nitisastro, Profesor Awila, semuanya, hampir semuanya, boleh dikatakan pada awalnya 100% dari Universitas Indonesia, mereka memperoleh gelar doktorandes dalam ilmu ekonomi, masih belum sarjana, masih doktorandes. Lalu mereka dikirim Amerika atas prakarsa dan dibiayai oleh Ford Foundation untuk mengambil doktor di Berkeley University. Nah, mereka ini ternyata setelah menjadi doktor dan kembali, mereka kan tetap waktu itu belum menteri. Setelah kembali menjadi doktor, mereka ini yang menjadi menteri-menterinya Pak Harto. Tapi mereka sebelum Pak Harto berkuasa 67 itu sekolah. Jadi ketika Pak Harto berkuasa mereka sudah selesai. Menterinya dari situ semua. Kita masih ingat, ya saya tidak menyebut fungsinya satu persatu sudah agak lupa. Tapi kan Wijaya Nitisastro, Ali Wardana, Emil Salim, Subroto, Muhammad Sadli, itu semuanya itu kan yang itu semuanya dari Berkeley University. Ada beberapa yang dari universitas lain. Pak Broto saya kira di MIT segala macam itu. Nah ini dari dulu, saya tahunya baru belakangan loh. Baru belakangan karena ditulis pertama kali ditulis dan dibuat film dokumenter oleh seorang wartawan yang namanya John Pilger. Wartawan Australia yang bermukim di London. Wartawan sangat terkenal. Dia mengatakan bahwa tim ekonominya Pak Harto itu selama di Berkeley sudah dicuci otaknya untuk pro Amerika secara mutlak apapun juga. Dan mereka juga selalu membentuk keturunan-keturunan. Jadi keturunannya setelah generasi itu adalah generasi Sri Mulyani. Setelah generasi Sri Mulyani adalah Khatib Basri dan Muhammad Hasan. Nah ini yang dua belum kelihatan, entah siapa lagi. Lalu yang mengatakan, yang menyebut Berkeley Mafia itu juga orang Amerika. Sebutan itu orang Amerika, lalu di sini menjadi terkenal dengan Berkeley Mafia. Nah, setelah John Pilger ada dua orang lagi penting, yaitu Jeffrey Winters dan muridnya Bradley Simpson yang menulis buku tentang apa yang terjadi di tahun 1967 itu atas prakarsa, mereka sudah menteri semua ini, atas prakarsa dari Time Life Corporation diselenggarakan konferensi di Jenewa bulan November tahun 1967, di mana menurut Bradley Simpson, bukan menurut saya loh ya, menurut Bradley Simpson Indonesia sudah dihabisi. Jadi sudah dibagi tambangnya, dibagi ini untuk perusahaan mana, perusahaan mana. Dari pihak Indonesia itu semuanya menteri-menteri, tetapi counterpartnya itu David Rockefeller dan disertai dengan korporasi-korporasi besar Amerika. Disitulah sudah dibagi kekayaan alam yang ada di bawah perut bumi Indonesia.
Apakah Pak Kwik pada waktu itu sudahkah kita sampai pada liberalisme Pak Kwik? Ketika zaman tadi yang Pak Kwik sampaikan adanya mafia Barclay itu Pak Kwik? Kalau saya kan baru kembali di sini tahun 1970. Ini kejadiannya tahun 1976 ya. Jadi saya masih belum mendalami lah. Tapi selama 7 tahun itu 70 sampai 76 saya mulai mengikuti betul-betul, terutama setelah tahun 1980. Itu saya mengikuti betul dan aktif juga menulis. Memang betul. Memang ada banyak hal yang tidak bisa dipahami. Sebagai contoh adalah APBN. APBN itu yang sebelah kiri, aktiva. APBN itu adalah penerimaan negara, sebagian besar dari pajak, tapi dari macam-macam juga. Lalu ada pengeluaran. Sejak tahun 1976, itu sudah minus. Sudah minus, lalu minusnya itu ditambal dengan utang. Tetapi utangnya itu tidak disebut utang. Utangnya disebut pemasukan pembangunan. Sehingga APBN yang defisit itu tidak disebut defisit. Disebut anggaran APBN berimbang pada besaran 400 triliun. Nah, jadi ini kan hal yang sama sekali bertentangan dengan teori apapun juga, tetapi toh dijalankan selama 32 tahun lamanya. Banyak lagi nanti kalau mau membahas itu, bahkan sudah saya bahas, yaitu di dalam buku saya yang judulnya adalah Nasib Rakyat Indonesia dalam Era Kemerdekaan. Itu sudah saya kemukakan semua. Tapi kalau mau dibahas, dipopulerkan dengan diskusi semacam ini juga boleh. Jadi sekali lagi, kita hari ini kan bicara soal sistem ekonomi dari Adam Smith ke Karl Marx. Tesa dan antitesa terbentuk sintesa, sampai semuanya sekarang ini sebetulnya sistemnya sama, hanya kadar campur tangannya pemerintah yang berbeda, dan perbedaannya bisa sangat ekstrim antara yang satu dengan yang lain. Gitu. Hanya itu sebetulnya. Nah sekarang saya mendengar tetap saja ada ekonom-ekonom yang ahli ekonomi, ahli politik, ahli filsafat yang mengatakan bahwa sistem ekonomi di Indonesia ini tidak seperti sekarang. Nah kalau ditanya seperti apa sistem ekonomi Pancasila, lalu bekerjanya bagaimana? Kalau satu ini boleh apa tidak, ini boleh apa tidak, itu belum, tidak pernah dibicarakan. Bicaranya terus muter. Kita Pak Kwik berhenti di situ dulu Pak Kwik. Nanti kita episode khusus membicarakan masalah ekonomi Pancasila Pak Kwik ya. Sebelum kita tutup nih Pak Said nih Pak, selaku ini gimana nih Pak pandangan Pak Said Pak tadi dari apa yang disampaikan oleh Pak Kwik Pak? Iya, begini mungkin Pak Isal ya Pak Kwik, mohon maaf mungkin kan kita kan semua belajar, kemudian belajar dalam hal ini misalkan dalam manajemen belajar tentang perusahaan, di mana perusahaan itu sendiri kan salah satunya mulai dari belakang, dari bahan baku, memproduksi, kemudian menjual. Nah proses yang berlaku itu adalah proses kapitalisme. Jadi rasanya memang di semua negara pun apapun juga kan untuk mendapatkan kekayaan dan lain melalui proses produksi itu. Tadi Pak Kwik sudah sampaikan juga mungkin soal campur tangan pemerintah. Jadi kan karena memang ada yang mengorganisir gitulah ya. Nah coba bobotnya aja yang mungkin bisa sangat bervariasi gitu ya Pak ya. Nah mungkin agak satu hal yang mungkin nanti bisa didiskusikan juga. Campur tangan pemerintah itu mungkin quote and quote juga bisa dalam bentuk BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Padahal Badan Usaha Milik Negara itu adalah perusahaan yang berlaku juga sebagai suatu kapitalis juga gitulah. Nah ini, jadi mungkin ada beberapa yang mungkin agak berbeda mungkin ya Pak, mungkin bisa Pak Kwik jelaskan itu ya di tempat lain itu. Nah, seperti apa itu BUMN-nya? Kalau di kita ini kan banyak betul nih BUMN-nya, ada anak, ada cucu, dan
on a freight itu rugi itu Pak Kwik, rugi. Nah, kalau rugi dalam bahasa kapitalis itu buruk. Tapi kalau rugi dalam bahasanya sosialis bisa untung itu Pak, bisa bagus karena berarti dia berkorban untuk rakyat. Dalam bayangan ya, di-shadowkan gitu, di-shadowkan gitu. Jadi boleh rugi karena itu perusahaan negara atau karena itu melayani masyarakat. Kalau dari sisi kapitalis nggak boleh, harus untung gitu. Nah, ini mungkin bisa untuk menjadi penutup dalam diskusi ini Pak soal sistem ekonomi ini, bagaimana kita menilai mungkin ini Pak, BUMN ini. menarik Pak. Mungkin sekaligus gini Pak Kwik. Kalau tadi kita coba lihat Pak, kita turunkan apa yang sampaikan Pak Said dengan kondisi di Singapura Pak tadi, kan hanya ada 2 Pak, holdings di sana Pak, hanya 2 yang besar kan Pak. Kalau nggak salah kan termasuk satu lagi lah di Government of Singapore Investment Corporation Pak Kwik ya, dan mereka maju Pak Kwik. Itu gimana Pak Kwik? Ya memang, jadi artinya sistem ekonomi yang saya katakan kapitalisme segala macam itu tidak menutup kemungkinan bahwa pemerintah juga boleh ikut serta untuk mempunyai perusahaan. Ya. Nah, cuma memang ada perbedaannya lagi antara Singapura dan negara-negara Eropa Barat. Kalau di negara-negara Eropa Barat, perusahaan milik negara itu hampir tidak ada yang bermotifkan laba. Akan tetapi oleh karena tidak ada korupsi dan manajemennya profesional, pandai betul-betul, semuanya efisiensi itu diukur betul-betul, maka semua perusahaan yang dimaksud untuk memberi layanan kepada masyarakat, kepada rakyatnya, itu ada yang untung. Tetapi ada yang bukan hanya rugi, 100% dibiayai oleh APBN. Misalnya, ya, sekarang saya tidak tahu, tetapi ketika saya masih di sana tahun 50-an sampai 60-an, itu air bersih itu gratis. Jadi kita bisa buka keran, minum air bersih, dan itu bisa langsung kita minum. Jadi itu gratis. Nah, kemudian lalu jalan raya bebas hambatan yang bagus, enggak benjol seperti ini, bagus sekali. Itu menghubungkan seluruh Eropa, itu gratis. Itu namanya Autobahn kalau di Jerman, di Belanda Snelweg, Amerika juga begitu. Nah, kalau kita kan mengenal jalan tol. Dan kita kan bayar Pak Kwik. Nah, jalan tol, jadi mesti mencari untung semuanya begitu. Nah sekarang kembali mengenai BUMN ini sebetulnya karakternya apa? Indonesia pernah mempunyai suatu pemikiran yang sudah menjadi kenyataan, yang mengatakan bahwa di Indonesia kita harus mengadakan pembedaan yang jelas antara perusahaan-perusahaan sebagai kewajiban pemerintah untuk melayani kebutuhan masyarakat, kebutuhan rakyatnya. Perusahaan itu punya badan hukum tersendiri yang namanya PERUM, perusahaan umum. Perusahaan umum itu memberi pelayanan yang ada yang cuma-cuma, ada yang merugi tidak apa-apa, oleh karena ingin supaya rakyatnya bisa memperoleh barang dan jasa tersebut dan mampu, oleh karena harganya disesuaikan dengan kemampuan. Dan adalah satu lagi yang namanya Persero. Kalau Persero itu namanya saja Persero, itu hanya BUMN yang dulu namanya, begitu kita mendengar Persero, oh ini milik pemerintah 100%. Tetapi aturan mainnya Persero 100% sama dengan perseroan terbatas seperti itu. Boleh, justru harus mencari untung. Kalau tidak mencari untung itu salah. Nah, kalau Singapura sebetulnya sama. Cuma Singapura tidak mengenal, Singapura persis sama. Di sana juga jalan tol bebas. Jadi layanan masyarakat, banyak sekali layanan masyarakat yang cuma-cuma, oleh karena disitulah tujuan manusia ini membentuk negara, mengorganisir di dalam sebuah negara. Jadi yang mempunyai kewajiban dan mempunyai hak.
Tetapi Singapura itu juga mempunyai 2 perusahaan besar sekali, Temasek dan tadi yang dikatakan, itu konglomerat yang mempunyai perusahaan di seluruh dunia. Jadi kalau tidak 100% dia ikut beberapa persen dari perusahaan di mana saja. Nah, Indonesia saya tidak tahu. Kalau apakah pemerintah Indonesia punya perusahaan di luar negeri, tidak ada. Ada bank, saya kira BRI punya cabang di New York, tapi cabang bukan perusahaan yang berproduksi di sana. Gitu. Sedangkan kita di sini kan banyak kan, ada Coca-Cola, ada Unilever, ada McDonald Hamburger, banyak sekali di sini. Gitu. Jadi ini kan variasi-variasi ini, tetapi kesemuanya ini tidak mengurangi pengertian dasar yang saya katakan. Sistem ekonominya adalah kapitalisme, mekanisme pasar, peraturan pengaturan oleh pemerintah. Jadi 3 tonggak itu. Oke. Baik, terima kasih Pak Kwik. Ini diskusi kita hari ini sangat komprehensif dan sangat produktif Pak Kwik. Kita telah membahas panjang lebar tentang kapitalisme, market mechanism, dan juga bagaimana peran serta pemerintah Pak Kwik ya. Baik, pemirsa. Demikian perbincangan kami dengan Pak Kwik dan Pak Said Kelana seputar sistem ekonomi di dunia. Kita akan ketemu lagi nanti untuk topik yang berikutnya. Tadi kita sudah bicara dengan Pak Kwik, kita akan membuat episode berikutnya, kita akan membahas masalah sistem ekonomi Indonesia, sistem ekonomi Pancasila, dan bagaimana pengaturan yang dilakukan oleh pemerintah. Untuk itu, para pemirsa, pastikan Anda terus memperbaharui informasi seputar ekonomi di program IBI KKG Morning Talk. Pemirsa, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Kwik Kian Gi Authentic. Ini channelnya Pak Kwik, Pak ya? Ya, ini beliau punya channel yang namanya Kwik Kian Gi Authentic. Silahkan para pemirsa subscribe ya, dan jangan lupa juga subscribe juga untuk YouTube IBI Kwik Kian Gi untuk mendapatkan topik-topik menarik lainnya. Sampai kita bertemu di episode berikutnya. Terima kasih Pak Kwik, terima kasih Pak Said, dan para pemirsa, sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.